Sumatera Halal Destination and Investment Promotion Center, SUMED, mempersatukan segala kekuatan potensial, sumber daya manusia, sumber daya alam, posisi strategis, kondisi geografis, religi, kultur, dan historis untuk keadilan dan kemakmuran rakyat di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa SUMED TV, Sumatera Melayu Center Televisi. Kami berada di studio virtual 2 Mall Pekanbaru dalam program Talkshow Inspiratif dan Sok-Sok Inspiratif. Kali ini sangat luar biasa, yaitu bersama Ibu Ilsiawati Ayus, SHMH. Beliau adalah Ketua Kelompok DPD Republik Indonesia, dan dengan tema kita peran DPD RI dalam menanggulangi karhutla dan konflik agraria. Kita akan berbincang dan menyapa beliau di sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Dan tetap semangat. Always. Baik. Nah, bicara tentang karhutla yang setiap tahun menjadi langganan dari Riau tentang kabut asap dan juga penyebaran api. Nah, kalau sekarang kan sudah ada satelit, ada pendeteksian yang lebih cepat lagi dalam penanggulangan ini. Menurut Ibu seperti apa pada tahun 2020 di akhir dan 2021 di awal ya Bu ya? Baik, terima kasih. Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah terhadap permasalahan yang disampaikan dalam bentuk aspirasi kepada anggota dan atau lembaga DPD, tidak ada yang kita pilah mana yang menjadi ruang kewenangan, mana yang tidak. Sepanjang itu aspirasi kita serap, kita himpun, dan ditindaklanjuti. Untuk karhutla yang ada di Riau, di Provinsi Riau, satu hal, bukan hal yang baru. Karhutla di Riau sudah menjadi kalender tetap langganan ya Bu ya, per tahun sepertinya. bahagian dari kalender.
maka seyogyanya itu sudah menjadi bahagian dari program pemerintah daerah, baik di kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Kenapa saya katakan harus menjadi kalender tetap? Saat dia sudah diagendakan, maka akan terukur segala bentuk kegiatan, tindakan, sampai kepada programnya. Karena apa? Saat kita itu nanti akan disusun di belanja. Kenapa saya sampaikan kata belanja? Karena semua kegiatan, semua tindakan masuk dalam APBD dan APBN. Terukur dia. Saya belum membaca di tingkat prioritas apa dan bagaimana tentang Kahutla ini di budget pemerintah, baik di kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Berulangnya kegiatan ini, kita selalu mengambil sikap tambal sulam. Dan alhamdulillah di lapangan banyak relawan-relawan. Ya, dibantu itu. Relawan namanya juga relawan. Rela maksud saya itu ya kerja tanpa budget ya, betul-betul panggilan hati. Nah, jika ini tidak terukur dari ruang tindakannya, maka otomatis juga anggarannya nggak akan terukur. Jika dia tidak akan terukur, maka nggak teraturlah di lapangan untuk kendalinya. Kalau terukur itu, selain dia kos tetap, sampai nanti kepada kos yang tidak terduga itu udah selesai antisipasi. Nah itu. Kalau di setiap tahun kita mengalami selalu ini menjadi langganan tetap, dan ini sebetulnya kendala apa yang betul-betul menjadi penyebab sehingga ini berulang seperti tadi. Nah, salah satunya kan ada ekspansi mengenai perluasan sawit atau seperti perkebunan. Nah, apakah ini menjadi juga suatu problem yang berulang kali dan tidak bisa teratasi sehingga kebakaran ini terus berlanjut? Nah, seperti apa ini? Sesuatu bisa berulang karena dia tidak masif dalam mengantisipasinya. Sebelum mengantisipasi, tidak masif juga dalam tindakannya. Law enforcement, penegakan hukum itu pasti. Namun yang lebih pasti lagi adalah komitmen. Konsisten komitmen pemerintah kabupaten, kota, provinsi, pusat untuk ini. Nah, kalau dia komit, dia akan membuat skala prioritas. Pada masa, katakanlah bahasa kita, pada masa tidak ada hujan lagi, pada masa saat berhujan, itu sudah terukur tindakan-tindakan. Contoh, baru beberapa minggu yang lalu kita meninggalkan musim hujan. Ideal sekali pada target menjelang habis musim hujan itu kita sudah selesai pada embung air. Coba sekarang disorot, di mana embung air yang sudah siap? Coba saya tanya sekarang, nggak usah jauh-jauh, kita main aja sekarang untuk jalan ke Rimbo Panjang. Coba lihat, nggak ada. Sentral titik api, hati-hati, nama Kahutla 3-5 meter di bawah, asapnya di sini, apinya di sana. Rentang jarak jangkau, pipa air kah, sedot air kah, tidak semua bisa dijangkau dengan kendaraan. Salah satu kendala ini Bu ya. Dia harus ada alat pompa yang dibawa dengan roda 2, roda 3, roda 4 dan tidak pakai roda.
Itulah fungsi embung air. Di mana ada embung standby, dia sedot. Saya belum membaca, mungkin saya kurang informasi, saya mohon maaf, koreksi saya. Tolong petakan kepada saya embung-embung air yang siap untuk masuk musim kemarau ini di seluruh 12 kabupaten kota se-Riau. Artinya antisipasi untuk itu berarti belum dilakukan. Saya nggak menghakimi pula di sini. Yang jelas Iya, saya betul. mempertanyakan posisi kita sama. Betul. Yang jelas saya pribadi sudah di Desa Lukit, saya sudah persiapkan embung Berarti air. ya, Bu, ya? Saya siapkan embung air. Kenapa? Karena di Desa Lukit saya sedang membangun perhutanan sosial, di mana kawasan tanah terlantar yang masuk dalam kawasan hutan. Setiap tanah yang berada di dalam kawasan hutan, siapapun yang masuk untuk mengelola tanah tersebut harus seizin Menteri LHK, Lingkungan dan Hutan. Ini yang kemarin Ibu kawal selama 3 bulan dan akhirnya Ya, membuahkan alhamdulillah hasil dapat. yang maksimal ya Bu ya. Ya, nah kita kelola itu hutan, ya kita kelola itu udah tahun lalu, tapi kita sudah selesai kemarin embung yang kita bikin. Karena apa? Jangan, lahannya sudah kita perjuangkan mendapatkan izinnya 35 tahun kali 3 berarti 105 tahun. Kemudian kita sudah investasi, akses bantuan modal dengan APBN. Sorry, saya tidak ada mengganggu APBD karena rata-rata kalau keliling untuk cari APBD jawabannya tekor semua, nggak ada duitnya. Nah, sudah kita bagikan modal itu sedang tumbuh kembang. Jangan kembang ini layu sebelum produksi hanya karena karhutla yang sudah menjadi rutinitas, tidak menjadi agenda dalam sebuah siklus sustainable, siklus tumbuh ini. Oke. Nah, yang lain saya nggak bisa jawab. Gitu. Oke. Ini Bu, kalau misalnya seperti tadi kan ada sosialisasi dan ada daerah yang seperti Meranti yang Tunggal Lukit yang menjadi bukan prioritas, seperti apa ya, agenda yang memang terjawab ya Bu, ternyata bisa ya Bu ya. Apa sih yang nggak bisa? Yang jelas-jelas nggak bisa aja dibikin bisa sekarang. Iya, siap. Yang warna putihnya tinggal diwarnai kok sesuai selera, kepentingan Betul. dan kebutuhan. Nah, ada lagi nggak Bu nih kalau bisa kita bicara karhutla. Sekarang kita bersinggungan dengan konflik agraria. Nah, seperti tadi kita ketahui di Riau selalu terjadi, kalau kita bilang perampasan ini terlalu vulgar dan kasar ya Bu ya. Nah, mungkin ada kata-kata lain dari Ibu tentang konflik agraria yang terjadi di Riau. Saya buka masker ya. Salah jalan tinggal nanya. Salah ngomong digampar orang. Tapi Jadi saya mau spell saya, pronounce saya ke simak dengan baik. Konflik agraria. Jika saya salah, koreksi saya dan saya minta maaf sebelum saya bicara. Kalau saya salah. Periode keempat saya sebagai anggota DPD MPR RI. Ini tahun ke-17 saya. Dari 12 kabupaten kota plus 1 provinsi. Saya belum ada mencatat, ingat kata saya adalah belum mencatat bahwa penanganan konflik agraria adalah prioritas pembangunan daerah Riau. Jika dia tidak menjadi prioritas, maka masalah itu terpelihara. Tercatat bagi saya per sepanjang 2020 konflik agraria se-Nusantara 34 provinsi, Riau ranking 1. Riau ranking 1, Jambi ranking 2, Sumut ranking 3, Sumsel ranking 4, NTT ranking 16. 1 dan 4 adanya di Sumatera. luar biasa. Jawa itu ruang yang padat,
Sehingga kita lintas darat saja nggak sadar sudah berpindah per kabupaten provinsi. Seharusnya di situ yang akan menjadi pemicu. Kenapa saya selalu konsen pada konflik agraria? Masyarakat ini tumbuh, maaf saya pinjam bahasa mak saya di rumah, kita ini beranak pinak. Tumbuh, tanah tuh tak beranak, malah cenderung deh habis. Pulau Rangsang terkikis 20-30 meter per tahun. Belum lagi bentangan-bentangan sungai yang abrasi luar biasa. Jadi berpijak pada masyarakat yang selalu tumbuh, tanah yang tidak tumbuh, maka kita harus concern. Kawal ini tanah sebagai media hidup yang berkesinambungan untuk anak cucu seterusnya. Gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf jika data saya salah, dan saya silakan ajak saya untuk mengklarifikasi saat saya menyatakan bahwa tentang konflik agraria di Riau ini tidak menjadi prioritas pembangunan. Oke. Jika bersuara, apa yang menjadi prioritas utama di daerah? Kalau Riau terutama, daerah mana yang lebih utama? Dan Semua terjadinya? sama. Hampir sama di Kabupaten. Riau ini seksi. Kenapa seksi? Semua bisa masuk. Dari Aceh sampai Lampung, manusia yang terbaik itu menerima pendatang itu Provinsi Riau. Welcome. Sangat heterogen kayak sekarang dulu ya. Terima. Saking terimanya kebablasan hilang. Dicubit, digerus tanpa merasa sakit. Harusnya sadar itu. Tata guna tanah itu adalah salah satu bentuk peta yang diberikan kepada yang menginginkan untuk mengelola hamparan tanah di Republik ini. Kalau Mbak nanti mau ngurus HGU atau ya sebatas koperasi, mau ngurus kebun, itu salah satu petanya adalah peta tata guna tanah. Tidak semua tanah ini bisa dihajar dengan sawit, dihajar dengan segala jenis tanaman, nggak mengembalikan tanah endemiknya sendiri. Maka saya kembali ke Meranti itu apa? Insia. Insia itu nama saya, Latin dari kayu merbau. Sejak saya jadi anggota dewan, saya tidak ketemu lagi kayu merbau itu di tanah kelahiran saya. Sementara setelah saya keliling 2 periode di Republik ini, saya baru ketemu merbau itu adanya di Papua. Alhamdulillah sekarang sudah tertanam lebih 200 pohon merbau di Meranti. Di Meranti. Iya, saya kembalikan lagi Insia ke kampungnya. Apa yang membedakan kita saat kita menanam tanaman yang sesuai dengan tanahnya? Nggak perlu pupuk, lempar tumbuh dia. Karena apa? Dia balik ke rumahnya. Dihajar sawit mampus dengan pupuk, perawatan dari bibit, hajar terus, heo. Makanya banyak masyarakat yang selalu latah menginginkan terikat dengan pola KKPA, inti plasma sawit, yang tergerus nanti lama-lama pada sistem ijon, tekulak, dan sebagainya. Kalau ngomong itu nanti tajam tayang. Luar biasa ini Bu. Dan ini membuat juga kita semua terpana ya. Barangkali nanti yang menonton juga luar biasa terpananya karena begitu jelas, lugas, dan juga memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sumet TV, Sumatera Melayu Center Televisi. Kami berada di studio virtual 2 Mall Pekanbaru dalam program Talkshow Inspiratif dan Sok-Sok Inspiratif. Kali ini sangat luar biasa, yaitu bersama Ibu Insiawati Ayus, SHMH,
Beliau adalah Ketua Kelompok DPD Republik Indonesia, dan dengan tema kita peran DPD RI dalam menanggulangi karhutla dan konflik agraria. Kita akan berbincang dan menyapa beliau di sore hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Dan tetap semangat. Always. Baik, nah bicara tentang karhutla yang setiap tahun menjadi langganan dari Riau tentang kabut asap dan juga penyebaran api. Nah, kalau sekarang kan sudah ada satelit, ada pendeteksian yang lebih cepat lagi dalam penanggulangan ini. Menurut Ibu seperti apa pada tahun 2020 di akhir dan 2021 di awal ya Bu ya? Baik, terima kasih. Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah terhadap permasalahan yang disampaikan dalam bentuk aspirasi kepada anggota dan atau lembaga DPD, tidak ada yang kita pilah mana yang menjadi ruang kewenangan, mana yang tidak. Sepanjang itu aspirasi kita serap, kita himpun dan ditindaklanjuti. Untuk karhutla yang ada di Riau, di Provinsi Riau, satu hal, bukan hal yang baru. Karhutla di Riau sudah menjadi kalender tetap, Langganan ya Bu ya, per tahun sepertinya. bahagian dari kalender. Maka sejujurnya itu sudah menjadi bahagian dari program pemerintah daerah, baik di kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Kenapa saya katakan harus menjadi kalender tetap? Saat dia sudah diagendakan, maka akan terukur segala bentuk kegiatan, tindakan, sampai kepada programnya. Karena apa? Saat kita itu nanti akan disusun di belanja. Kenapa saya sampaikan kata belanja? Karena semua kegiatan, semua tindakan masuk dalam APBD dan APBN. Terukur dia. Saya belum membaca di tingkat prioritas apa dan bagaimana tentang karhutla ini di budget pemerintah, baik di kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Berulangnya kegiatan ini, kita selalu mengambil sikap tambal sulam. Dan alhamdulillah di lapangan banyak relawan-relawan. Ya. Dibantu itu. Relawan namanya juga relawan. Rela maksud saya itu ya kerja tanpa budget ya, betul-betul panggilan hati. Nah, jika ini tidak terukur dari ruang tindakannya, maka otomatis juga anggarannya nggak akan terukur. Jika dia tidak akan terukur, maka nggak teraturlah di lapangan untuk kendalinya. Kalau terukur itu, selain dia kos tetap, sampai nanti kepada kos yang tidak terduga itu udah selesai antisipasi. Nah itu. Kalau di setiap tahun kita mengalami selalu ini menjadi langganan tetap, dan ini sebetulnya kendala apa yang betul-betul menjadi penyebab sehingga ini berulang seperti tadi. Nah, salah satunya kan ada ekspansi mengenai perluasan sawit atau seperti perkebunan. Nah, apakah ini menjadi juga suatu problem yang berulang kali dan tidak bisa teratasi sehingga kebakaran ini terus
berlanjut. Nah, seperti apa ini? Sesuatu bisa berulang karena dia tidak masif dalam mengantisipasinya. Sebelum mengantisipasi, tidak masif juga dalam tindakannya. Law enforcement, penegakan hukum itu pasti. Namun yang lebih pasti lagi adalah komitmen. Konsisten komitmen pemerintah kabupaten, kota, provinsi, pusat untuk ini. Nah, kalau dia komit, dia akan membuat skala prioritas. Pada masa, katakanlah bahasa kita, pada masa tidak ada hujan lagi, pada masa saat berhujan, itu sudah terukur tindakan-tindakan. Contoh, baru beberapa minggu yang lalu kita meninggalkan musim hujan. Ideal sekali pada target menjelang habis musim hujan itu kita sudah selesai pada embung air. Coba sekarang disorot, di mana embung air yang sudah siap? Coba saya tanya sekarang, nggak usah jauh-jauh, kita main aja sekarang untuk jalan ke Rimbo Panjang. Coba lihat, nggak ada. Sentral titik api, hati-hati, nama Kahutla 3-5 meter di bawah, asapnya di sini, apinya di sana. Rentang jarak jangkau, pipa air kah, sedot air kah, tidak semua bisa dijangkau dengan kendaraan. Salah satu kendala ini Bu ya. Dia harus ada alat pompa yang dibawa dengan roda 2, roda 3, roda 4 dan tidak pakai roda. Itulah fungsi embung air. Di mana ada embung standby, dia sedot. Saya belum membaca, mungkin saya kurang informasi, saya mohon maaf, koreksi saya. Tolong petakan kepada saya embung-embung air yang siap untuk masuk musim kemarau ini. Di seluruh 12 kabupaten kota se-Riau. Artinya antisipasi untuk itu berarti belum dilakukan. Saya nggak menghakimi pula di sini. Yang jelas saya betul. Mempertanyakan posisi kita sama. Betul. Yang jelas saya pribadi sudah di Desa Lukit, saya sudah persiapkan embung air. Ya? Saya siapkan embung air. Kenapa? Karena di Desa Lukit saya sedang membangun perhutanan sosial, di mana kawasan tanah terlantar yang masuk dalam kawasan hutan. Setiap tanah yang berada di dalam kawasan hutan, siapapun yang masuk untuk mengelola tanah tersebut harus seizin Menteri LHK, Lingkungan dan Hutan. Ini yang kemarin Ibu kawal selama 3 bulan dan akhirnya ya, alhamdulillah hasil dapat yang maksimal itu ya. Ya. Nah, kita kelola itu hutan. Ya, kita kelola itu udah tahun lalu. Tapi kita sudah selesai kemarin embung yang kita bikin. Karena apa? Jangan, lahannya sudah kita perjuangkan mendapatkan izinnya. Izinnya 35 tahun kali 3 berarti 105 tahun. Kemudian kita sudah investasi akses bantuan modal dengan APBN. Sorry, saya tidak ada mengganggu APBD karena rata-rata kalau keliling untuk cari APBD jawabannya tekor semua, nggak ada duitnya. Nah, sudah kita bagikan modal itu sedang tumbuh kembang. Jangan kembang ini layu sebelum produksi hanya karena Kahutla yang sudah menjadi rutinitas, tidak menjadi agenda dalam sebuah siklus sustainable, siklus tumbuh ini. Oke. Nah, yang lain saya nggak bisa jawab. Gitu. Oke. Ini Bu, kalau misalnya seperti tadi kan ada sosialisasi dan ada daerah yang seperti Meranti yang Tunggal Lukit yang menjadi bukan prioritas, seperti apa ya, agenda yang memang terjawab ya Bu, ternyata bisa ya Bu ya. Apa sih yang nggak bisa? Yang jelas-jelas nggak bisa aja dibikin bisa sekarang. Iya, siap. Yang warna putihnya tinggal diwarnai kok sesuai selera.
kepentingan Betul. dan kebutuhan. Nah, ada lagi nggak Bu nih kalau bisa kita bicara karhutlah. Sekarang kita bersinggungan dengan konflik agraria. Nah, seperti tadi kita ketahui di Riau selalu terjadi kalau kita bilang perampas ini terlalu vulgar dan kasar ya Bu ya. Nah, mungkin ada kata-kata lain dari Ibu tentang konflik agraria yang terjadi di Riau. Saya buka masker ya. Salah jalan tinggal nanya. Salah ngomong digampar orang. Tapi Jadi saya mau spell saya, pronounce saya ke simak dengan baik. Konflik agraria. Jika saya salah, koreksi saya dan saya minta maaf sebelum saya bicara. Kalau saya salah. Periode keempat saya sebagai anggota DPD MPR RI. Ini tahun ke-17 saya. Dari 12 kabupaten kota plus 1 provinsi. Saya belum ada mencatat, ingat kata saya adalah belum mencatat bahwa penanganan konflik agraria adalah prioritas pembangunan daerah Riau. Jika dia tidak menjadi prioritas, maka masalah itu terpelihara. Tercatat bagi saya per sepanjang 2020 konflik agraria se-Nusantara 34 provinsi, Riau ranking 1. Riau ranking 1, Jambi ranking 2, Sumut ranking 3, Sumsel ranking 4, NTT ranking 16. 1 dan 4 adanya di Sumatera. luar biasa. Jawa itu ruang yang padat, sehingga kita lintas darat saja nggak sadar sudah berpindah per kabupaten provinsi. Seharusnya di situ yang akan menjadi pemicu. Kenapa saya selalu konsen pada konflik agraria? Masyarakat ini tumbuh, maaf saya pinjam bahasa mak saya di rumah, kita ini beranak pinak. Ya. Tumbuh, tanah tuh tak beranak, malah cenderung deh habis. Pulau Rangsang terkikis 20-30 meter per tahun. Belum lagi bentangan-bentangan sungai yang abrasi luar biasa. Jadi berpijak pada masyarakat yang selalu tumbuh, tanah yang tidak tumbuh, maka kita harus concern. Kawal ini tanah sebagai media hidup yang berkesinambungan untuk anak cucu seterusnya. Gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf jika data saya salah, dan saya silakan ajak saya untuk mengklarifikasi saat saya menyatakan bahwa tentang konflik agraria di Riau ini tidak menjadi prioritas pembangunan. Oke. Jika bersuara, apa yang menjadi prioritas utama di daerah? Kalau Riau terutama, daerah mana yang lebih utama? Dan Semua terjadinya? sama. Hampir sama di Riau ini seksi. Kenapa seksi? Semua bisa masuk. Dari Aceh sampai Lampung, manusia yang terbaik itu menerima pendatang itu Provinsi Riau. Welcome. sangat heterogen sampai sekarang dulu ya. Terima. Saking terimanya kebablasan hilang. Dicubit, digerus tanpa merasa sakit. Harusnya sadar itu. Tata guna tanah itu adalah salah satu bentuk peta yang diberikan kepada yang menginginkan untuk mengelola hamparan tanah di Republik ini. Kalau Mbak nanti mau ngurus HGU atau ya sebatas koperasi, mau ngurus kebun, itu salah satu petanya adalah peta tata guna tanah. Tidak semua tanah ini bisa dihajar dengan sawit, dihajar dengan segala jenis tanaman, nggak mengembalikan tanah endemiknya sendiri. Maka saya kembali ke Meranti itu apa? Insia. Insia itu nama saya
Latin dari kayu merbau. Sejak saya jadi anggota dewan, saya tidak ketemu lagi kayu merbau itu di tanah kelahiran saya. Sementara setelah saya keliling 2 periode di Republik ini, saya baru ketemu merbau itu adanya di Papua. Alhamdulillah sekarang sudah tertanam lebih 200 pohon merbau di Meranti. Di Meranti. Iya, dan saya kembalikan lagi Insia ke kampungnya. Apa yang membedakan kita saat kita menanam tanaman yang sesuai dengan tanahnya? Nggak perlu pupuk, lempar tumbuh dia. Karena apa? Dia balik ke rumahnya. Dihajar sawit mampus dengan pupuk, perawatan dari bibit, hajar terus, heo. Makanya banyak masyarakat yang selalu latah menginginkan terikat dengan pola KKPA, inti plasma sawit, yang tergerus nanti lama-lama pada sistem ijon, tekulak, dan sebagainya. Kalau ngomong itu nanti tajam tayang. Luar biasa ini Bu Iin, dan ini membuat juga kita semua terpana ya. Barangkali nanti yang menonton juga luar biasa terpananya karena begitu jelas, lugas, dan juga memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Ativamente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vem com o bumbum. Baik pemirsa, masih di Sumet TV, Sumatera Melayu Center Televisi, dan kami masih berada di lantai 2 Mall Pekanbaru Studio Virtual, dan dengan program talk show inspiratif bersama sosok yang sangat inspiratif sekali, lugas, tegas, dan bersahaja. Baik, masih bersama Ibu Iin, panggilan beliau yaitu Bu Insiati Ayus. Insiati Ayus. Beliau adalah Ketua Kelompok DPD Republik Indonesia. Bu, kita langsung tentang, tadi kita bicara tentang karhutla dan juga tentang konflik agraria. Nah, sekarang tentang alih fungsi lahan seperti apa nih Bu? Ya, sedikit saya klarifikasi. Saya ketua kelompok DPD di MPR. Jadi ya, kalau siap. ada partai-partai itu ada fraksi-fraksi, ada ketua fraksi, sekretaris fraksi. Nah, DPD ini satu orang disebut satu fraksi. Satu fraksi. Jadi ada jumlah 136, jadi kumpulan fraksi-fraksi disebut jadi kelompok. Itulah kelompoknya. Nah, jadi luar biasa. Dan Putri Riau yang ketuanya. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak prestasi lebih kan nggak dipilih lagi nanti. Siap Ibu. Baik. Alih fungsi lahan. Tadi saya bilang juga pada komitmen. Bicara regulasi,
tentang keberadaan dan tata kelola hutan di Republik ini sudah cukup dan selesai di tataran regulasi. Yang tidak cukup dan tidak selesai di ruang implementasi. Semua produk undang-undang implementasinya di daerah. Ya, undang-undang yang menyangkut sektor perkebunan di daerah. Nah, disinilah kita melihat dan mengukur para yang terhormat kepala daerah saat konsisten dan komit untuk mengimplementasi undang-undang tadi, mengawal sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerahnya. Saya melihat gini ya, alih fungsi lahan sangat kebablasan yang sudah, saya tidak mau membahasakan, sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia umum, sudah dibuka dengan menantang, di mana saat dilakukan pengelolaan mengejar titik untuk dikejar, diraup, tidak didukung oleh AMDAL yang bersih. Sorry, saya mengatakan AMDAL yang bersih karena AMDAL banyak yang jadi-jadian by order. Nah, jadi jangan heran saat pengelolaan itu dijalankan dan dilakukan, contoh kayak di Dumai, ya dibilang itu gambutnya terdalam. Saat 3 tahun nanti berharap buah pasir dari sawit keluar, tapi dengan gambut dalam tetap juga dihajar nanam, bukan buah pasir, malah dia tumbang sendiri. Dalam hati saya, ya udah, dia akhirnya dia pun sadar nggak bisa hidup, ya udah tidur aja sendiri. Sangat kita lupa bahwa kekuatan alam itu dahsyat, menghajar dan memusnahkan secara diam. Alam, saya sangat meyakini alam punya caranya sendiri menyelesaikan saat kita tidak bisa sadar untuk itu. Nah, mengenai alih fungsi lahan, yaitu alih fungsi lahan untuk ruang yang luas, para pemangku daerah tutup mata. Pada ruang kapling kecil, masa bodoh? Dua-duanya tidak dalam konteks untuk melakukan verifikasi, identifikasi dari kemampuan tanah yang ada. Itu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, kita tidak menjadikan prioritas tentang tanah ini. Jika itu menjadi prioritas, maka dia akan terukur. Bisa diukur kalau dia diurut. Kita nggak ngurutnya ini sebagai prioritas gitu. Tapi saya juga masuk pada mazhab yang optimis saja, pakai ruang gerak yang ada seperti yang udah saya lakukan sekarang, karena alam juga menunggu kita untuk kita menyentuhnya, dan hukum kausalitas pasti ada nantinya, sebab akibat. Saya berikan nanti alam 1, alam akan memberikan 10, karena itu sudah terbukti. Dan insya Allah besok subuh saya sudah berangkat ke itu Pulau Padang. Kepulauan Meranti kan terdiri dari 4 pulau, 3 pulau besar, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, dan pulau kelahiran saya ini pulau yang terkecil, Pulau Merbau. Merbau itu bahasa kampung kita, kalau bahasa Latinnya Insia. Nah, Sesuai dengan nama. Sesuai namanya, karena Betino jadi Wati. Insyawati. Oke. Nah, disinilah kita sudah lakukan mengembalikan kepada fungsinya Pulau Padang. Insya Allah tahap pertama bagi saya sudah selesai. Besok saya akan lakukan ke Pulau Tebing Tinggi, Selat Panjang, dan Pulau Rangsang. Ya, mudah-mudahan lah dapat bersama mengerjakannya. Tegas saya katakan, tidak akan bisa dilakukan sendiri. Harus sinergi. Sehebat-hebatnya kolaborasi, Robin Hood, sehebat-hebatnya Robin Hood, tetap dia butuh orang untuk tutup mulut tentang keberadaannya. Apalagi ini bentangan yang luas, pekerjaan bersama. ini kerjaan bersama, PR bersama ya. Insya Allah kesadaran masyarakat tumbuh hanya dengan satu kalimat yang saya sampaikan. Ingat, kita tumbuh, tanah tidak
tumbuh. Terus mau kemana? Mars dan planet lainnya masih dalam tahap observasi, masih tahap ini. Mau kemana? Ya sudah, rangkul alam. Ya, dan sebagai putra daerah yang istilahnya ingin juga mengelola tanah sendiri untuk bukan tidak berbagi ya Bu. Seperti apa nih rasa apa ya sebagai orang Melayu yang punya tanah di kelahiran, ada tidak rasanya ingin semua kabupaten itu dan masyarakatnya, rakyatnya mengelola tanahnya sendiri. Seperti apa Ibu? Saat kita memulai sesuatu, kita harus rekap dulu data. Dan saya sudah lakukan itu data dengan mandiri. Tinggal tidak ada yang sulit untuk berangkat. Niat tidak dan keinginan ya. Niat, yes. Kemauan dan kemampuan. Saat saya tidak mendapatkan dari pemerintah Provinsi Riau atau kabupaten kota, untuk saya masuk pada tanah saya harus baca peta. Akhirnya saya tahu peta muka bumi, disebut dengan peta muka bumi, itu ada di Badan Geospasial. Termasuk juga anak muda kalau mau mendapatkan peta mana usia produktif, usia tidak produktif, usia kanak-kanak, tinggal datang ke Geospasial. Saya sudah dapatkan peta perkebunan yang ada di Riau, peta hutan yang tersisa dan hutan yang masih ada di Riau dari Badan Geospasial. Dari peta itu saya bisa memetakan di mana tanah melalui tangan langsung, melalui tangan pemerintah, melalui tangan mitra dengan perusahaan, Ya. kita dapat masuk untuk mengasuh ini tanah lagi, biar tanah memberi yang kebaikan ke kita. Sustainable ya Bu ya. Jadi Yes. kita memelihara dan alam pun juga memberikan manfaat bagi kita. Iya, kita kan tadi udah saya bilang Riau ini terlalu baik, dia buka pintu untuk semua, tapi dia lengah. Setelah lengah juga lalai. Jadi kita bergerak saja sebatas dengan kemampuan kita. Karena bagi saya saat dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, tidak ada yang bisa melawan kekuatan rakyat. Insya Allah, amin. Ada lagi yang mau dilanjutkan Bu sebelum kita Jangan nanti beda diakhiri? tipis antara provokator dan promotor. Baik Bu, ini yang lagi viral dan lagi sedang hangat-hangatnya hot Apa? news sepertinya di Pekanbaru, di Riau. Apa? Nah ini tentang blok rokan. Boleh bicara sedikit Ibu? Blok rokan harusnya harus kalau mau bicara blok rokan saya minta satu episode baru, tapi nggak boleh lah untuk sebagai kalau bahasa Ini pemanasannya dulu. Oh, Ibu. pemanasan. Oke, Nanti oke, saya kasih. seminggu lagi kita bahas khusus saya blok kasih, rokan. saya kasih. Baik, Saya kasih. silakan Ibu. Tanya aja, nanti saya kasih. Apa? Baik, nah ini mengenai blok rokan, seperti kita ketahui ada masyarakat yang memang menginginkan terbentuknya ya perusahaan daerah yang memang mengelola dan ikut bersama-sama untuk mengelola blok rokan. Nah, apakah ada landasan hukum atau apa yang kita bicarakan agar kita ini betul-betul apakah betul siap atau seperti apa nih Bu? Kalau pandangan Ibu sebagai anggota DPD RI. Saya melihatnya sekarang ini nggak jelas ya. Sudah ada, bukan contoh lagi. Saat transisi Bumi Siap Pusako, itu pertama loh di Indonesia. Pengalihan itu, peralihan saat jatuh tempo itu diberikan kepada daerah. Jika kita berada pada posisi dengan atas nama yang paling indah di Republik ini, kan kata-kata atas nama masyarakat, atas nama kepentingan daerah, kan tinggal copy paste aja. Dan di ketentuan pengelolaan itu kepada pemerintah daerah, Pemerintah tidak daerah. nama, tidak kelompok. Saat kelompok itu tidak ada, karena dia kelompok, dia wariskan pada kelompoknya. Hey, ini
Ini aset punya Riau, yang belum lahir juga punya hak di situ. Jadi nggak bisa dikaping dalam satu kelompok atas nama pemerintah daerah. Daerah itu berisi tanah, hutan, air, sungai, manusia beserta segala isi kandungnya. Tinggal apa ya? Aduh, nggak usah dikasih tahu lagi. Tinggal copy paste lagi. Bagaimana ada BOB, Badan Operasi Bersama, ada Bumi Siap Pusako, tinggal dijalankan. Satu konsorsium nanti di situ yang membagi wilayah-wilayah di mana saja blok rokan itu ada. Kan dia tidak berada di satu kabupaten. Dia ada di banyak kabupaten lainnya, apalagi dia tidak berada pada satu kelompok. Ini kelompok ini ada tanda kutip ini. Jadi memang kalau landasan hukum itu kalau memang sudah ada komputernya, kita tinggal membentuk apa yang sudah ada. Artinya membangkitkan seperti apa? Apa susahnya sih? Kalau ada yang elok, yang bagus kan tinggal di contoh. Buruk tinggalkan, baik lanjutkan. Sekarang di mana buruk baik tentang BSP? Ambil yang baiknya. Yang paling repot ini kan penonton. Selalu merasa lebih, tahu, lebih bisa daripada pelakunya. Dan tolong mohon untuk ini yang berkompeten sajalah yang bersuara dan yang bergerak. Artinya segala sesuatu itu ada relnya ya Bu ya, dan juga landasan Ya, regulasi ada. Kalau saya dengar ada BUMA, saya juga bingung ya. BUMA itu badan usaha milik adat katanya. Saya sampai detik ini, saya berada di bagian panitia perancang undang-undang. Rancangan undang-undang tentang badan usaha milik desa, BUMDes saja nggak selesai-selesai. Sementara BUMDes itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Desa. Kemudian diusulkan lagi undang-undang khusus tentang BUMDes, nggak selesai-selesai. Apa itu BUMDes? Badan Usaha Milik Desa yang mengelola potensi lokal, pemberdayaan lokal. Nah, kalau BUMA, saya belum baca regulasi mana yang nanti yang dipakai landasannya. Ada BUMD, ada BUMN, balik lagi ke desa ada BUMDes. Dan BUMDes belum ada regulasinya tentang BUMA. BUMDes aja masih dalam tahap pembahasan. Ingat, bicara alam, dia dijangkau dengan kearifan lokal. Dia dijangkau dengan segala adab dan adat. Bicara alam, kesantunan manusia yang merambah alam, itu hanya dijangkau dengan adat dan adab alam. Tapi saat Mbak mancing saya bicara blok rokan, itu bicara tentang sumber daya alam. Saat bicara dengan sumber daya alam, dia tidak sumber dayanya, saya sudah pilih ya tentang alam tadi, dia dijangkau dengan ini. Nah, sumber dayanya dijangkau dengan peraturan, ketentuan, dan perundang-undang lainnya, dan teknologi. Teknologi tidak dijangkau oleh adat. Ingat, saat bicara ilmu, dia ada ilmu itu bebas nilai. wow. Cukup sampai di sana, jangan panjang-panjang. Nanti episode khusus Saya minta bayar, saya udah ini. Baik, nah ini yang terakhir nih. Tadi pemanasan pemerintah udah sebetulnya udah apalagi, tapi tunggu yang berikutnya, pasti penasaran. Nah, terakhir Bu, himbauan, harapan pertama Karhutla, kedua Menteri Agraria,
Lalu apa saja yang bisa Ibu berikan kepada Untuk masyarakat? Karhutlah, saya melihat masyarakat Riau ini sudah masyarakat yang baik. Saking baiknya dia adalah sebuah silent majority, jadi mayoritas yang diam saja. Sama seperti halnya kita juga diam menghadapi sampah ini. Saking sudah paniknya kita nggak bersuara lagi. Begitu juga dengan Karhutlah, ya pandai-pandai sendiri saja, menginisiatif sendiri saja. Tapi saya pakai bahasa bijaknya, segala permasalahan yang timbul balik kepada diri sendiri, mandiri untuk mengatasinya. Itu saja. Berharap dengan pemerintah, setakat harapan ada, setakat harapan, dan untuk menuju pada realisasi, insya Allah masing-masing bisa membuka hati. Mix antara masyarakat yang mandiri dengan pemerintah yang tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa dan juga Ibu Insyawati Ayus yang tadi sangat menggebu-gebu. Kalau saya bilang, ini sebetulnya kalau 3 jam aja nggak terasa nih. Baik, tapi kasihan beliau ya. Kita akan kembali lagi nanti 2 minggu lagi. Jangan khawatir. Baik pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.